Pembalap tim Kawasaki Racing, Jonathan Rea, merasa motornya akan sangat cocok dengan lintasan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Karena itu, Rea pun cukup percaya diri bahwa ia bisa tampil baik di balapan terakhir World Superbike 2021 yang akan dihelat di Indonesia tersebut. Pada akhir pekan ini 19–21 November tahun 2021, rangkaian Superbike Indonesia akan resmi berjalan. Seri ini akan menjadi penentuan gelar juara dunia antara Rea melawan rider Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu. Rea pun mengaku penasaran untuk balapan di sirkuit Mandalika. Apalagi ini merupakan pertama kalinya balapan akan diadakan di lintasan dengan jarak 4,3 km tersebut. Setelah beberapa pekan bersiap di rumah, saya senang menuju Mandalika dan menghadapi balapan terakhir musim ini. Saya penasaran melihat lintasan ini untuk pertama kali, kata Rea dikutip Crash. Dari gambar yang ada, saya menilai lintasannya bagus. Sepertinya sirkuit ini akan cocok dengan kekuatan motor Kawasaki milik kami. Kami akan bekerja keras sejak Jumat untuk mempelajari sirkuit dan menyetel motor, ujarnya. Saat ini, Rea sedang berada di posisi kedua klasemen dengan poin 501. Dia masih tertinggal 30 angka di belakang Razgatlioglu. Dengan poin maksimal 62 poin dari 3 balapan di Superbike Indonesia, Rea masih berpeluang untuk menyalip. Hanya saja, pembalap asal Irlandia Utara tersebut sadar hal itu tak akan mudah. Namun, keadaan itu membuatnya lebih santai dan tak terbebani dalam menghadapi balapan. Kami datang dengan kondisi tertinggal 30 poin di klasemen. Tetapi, kami akan berjuang hingga akhir. Saya merasa tekanannya sudah hilang. Saya bisa bebas berkendara dengan target jelas. Dengan 3 kesempatan yang ada, saya akan berjuang 100%, tambah Rea. Menarik tentunya melihat Rea dan sejumlah pembalap Superbike lainnya yang akan segera menjajal sirkuit Mandalika. MotoGP 2022 sudah dimulai kemarin, seiring dimulainya tes 2 hari di sirkuit Jerez. Tes ini akan menjadi sangat krusial bagi tim untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sebelum memasuki masa pengembangan motor di jeda musim dingin. Yang paling antusias dengan tes kali ini adalah Ducati. Karena tahun ini, Desmosedici berkembang sangat pesat. Total, mereka memenangi 7 balapan, yang diraih oleh Francisco Bagnaia, Jack Miller, dan Jorge Martin. Selain itu, pabrikan Borgo Panigale tersebut juga mencatat rekor podium terbanyak yakni 24. Juara dunia untuk kategori pembalap memang belum berhasil diraih, namun untuk kategori konstruktor dan tim, Ducati sukses memborongnya. Meski kami belum mencapai target yang kami inginkan juara dunia pembalap, kami meraih capaian terbaik sejak dimulainya era MotoGP, yakni 24, ucap manajer Ducati Gigi Dalikna, dikutip dari Speedweek. Kami juga finish 1, 2 dan 3 di Valencia. Itu artinya motor kami sudah bisa dikendarai oleh rider dengan gaya balap berbeda, tambahnya. Lalu apa target Ducati berikutnya? Masalah besar kami selama bertahun-tahun adalah motor yang sulit dibelokkan. Dan kami memperbaikinya sedikit demi sedikit beberapa tahun terakhir, ungkap Dalikna. Ada beberapa kekurangan di sejumlah area, seperti saat masuk ke tikungan cepat. Contohnya di Asen dan Qatar. Jadi kami ingin fokus memperbaiki aspek ini untuk motor 2022, tandasnya. Maverick Vinales, kian memahami karakter Aprilia RS GP dan tahu kelemahan motor MotoGP 2021 itu. Jadi pabrikan Noale bisa menggunakan umpan baliknya, selain Alex Espargaro, untuk melakukan perbaikan. Pembalap anyar Aprilia itu sudah 5 kali tampil di atas RS-GP. Mengingat ini pengalaman pertamanya menunggangi motor buatan produsen Italia tersebut, setelah 5 tahun bersama Yamaha dan 2 tahun dengan Suzuki, maka wajar kalau rapornya biasa saja. Kendati demikian, dia mendulang poin untuk Aprilia ketika mengaspal di Misano, tepatnya MotoGP San Marino posisi 13 dan MotoGP Emilia-Romagna ke-8. Tentu saja, rapor tersebut di luar ekspektasinya dan tim. Ia juga senang karena target pribadinya tercapai. Tujuan telah tercapai karena kami sangat perlu melihat di mana kami akan berada dan apa yang perlu dikembangkan.
Aprilia adalah motor yang hanya kencang di bawah kendali Alex. Kami bisa melihat bahwa kami akan kian dekat dan meningkatkan motor. Untuk saat ini, saya katakan bahwa kami telah mengerti. Di atas itu, area yang bisa dikembangkan dan pada poin di mana bisa diperbaiki lagi, kata Vinales dikutip motorsport.com. Bagi Vinales yang terpenting adalah menemukan pokok masalah dan mencari kenyamanan. Melalui berbagai eksperimen, maka solusi akan ditemukan. Saya kira itu adalah sesuatu yang mudah dikembangkan, dan ini positif, terutama ketika saya tidak nyaman dengan motor dalam hal posisi, gaya balap. Tapi kadang saya bisa mencapai waktu bagus, ujar Vinales. Faktanya adalah ketika saya menemukan feeling, saya pasti bisa kencang. Jadi tidak ada lagi yang bisa dikomentari, hanya kerja keras dan lanjut. Saya gembira karena kami dapat mengidentifikasi poin tepat yang perlu ditingkatkan. Itu hal penting yang dilakukan dalam 5 balapan ini. Jadi secara personal, target sudah tercapai, lanjut Vinales. Ex-rider Yamaha Factory Racing itu menekankan kalau RSGP belum dieksploitasi secara maksimal selama ini. Pengembangan benar-benar bertumpu pada Espargaro. Vinales berjanji membantu tim sepanjang musim dingin ini sehingga dapat menghasilkan motor yang kompetitif. Jika menilik dari performa Espargaro sepanjang 2021, mereka sudah punya basis. Tantangannya sangat besar karena ada banyak faktor. Ini motor berbeda secara total, tim yang sangat berbeda dan proyeksi pun berbeda. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang indah. Itu tantangan yang memotivasi saya dan sangat penting bagi saya. Sekarang, kami punya musim dingin yang panjang untuk bekerja dan kalau itu terserah saya, maka biarkan itu berjalan dengan cepat. Saya ingin berada dalam tes di Jerez, Sepang dan mulai lagi di Qatar, kata Vinales. Dengan drama yang terjadi antara Vinales dan Yamaha, ditambah meninggalnya sang sepupu Dinberta Vinales di lintasan, pembalap 26 tahun itu ingin menutup musim ini dan membuka lembaran baru. Ini adalah musim yang ingin saya hapus karena tidak berada dalam level terbaik. Saya tidak suka berpikir mundur. Saya rasa masih ada banyak hal yang perlu ditemukan dan banyak yang bisa diberikan, ia menjelaskan. Dengan Aprilia, saya punya tantangan sangat penting. Saya menganggapnya sangat serius. Saya ingin menang dengan mereka. Saya sangat percaya kepada diri sendiri dan saya tahu apa yang dapat saya lakukan. Kami harus start di Qatar dengan maksimal. Saya tahu dengan baik kenapa mereka membawa saya ke proyek ini. Jadi kami harus mulai dari balapan pertama tahun depan ke puncak, tutur Vinales.